Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Mas Hasto, saya ingin mendapat penegasan soal tadi Mas Hasto. Ini narasi Mas Hasto menunjukkan karena PDIP apapun yang menjadi visi, menjadi narasi yang disampaikan oleh KIB, KKIR itu juga adalah hal yang sama dipandang oleh PDIP. Apakah artinya benar Anda membenarkan seperti saya katakan tadi, koalisi besar itu adalah PDIP plus KIB dan mungkin saja plus KKIR? Kerjasama di dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini kan menggambarkan suatu kerjasama besar dan semua merasa nyaman, hanya satu yang kemudian berpindah haluan, yang lain tetap merasa nyaman. Dan semangat gotong royong inilah yang dikedepankan oleh PD Perjuangan. Tetapi lagi-lagi nanti akan sangat ditentukan bagaimana cara para pemimpin partai politik ini melihat bahwa pemilu 2024 bukan sekedar kontestasi, tapi sebagai suatu momentum yang sangat penting untuk melanjutkan legacy dari Bapak Jokowi, dan memang diperlukan gotong royong dari seluruh kekuatan politik nasional selama siapa yang menjadi figur dari capres dan cawapres bisa disepakati bersama. Karena PD Perjuangan sudah menetapkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tentu saja fungsi calon wakil presiden nanti bertindak sebagai konsolidator dari partai-partai politik yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Konsolidator, jadi posisi kalau bagi PDIP, posisi cawapres yang menjadi konsolidator. Bagi KIB, posisi capres kalau buat P3 sih sudah jelas. Tapi apakah Gus Romi, kalau kita pakai istilah Mas Hasto tadi, bahwa kalau di KIB konteksnya konsolidator ini masih menunggu PAN dan Golkar, justru di dua poin tadi, capres dan cawapres. Kalau bagi P3 kan capres sudah selesai. Jadi mungkin yang menjadi konsolidator adalah di P3 adalah cawapres. Ini yang terjadi di KIB, Gus Romi? Kalau soal cawapres ya, saya bisa tegaskan bahwa mengacu kepada pengalaman kemarin 2019, cawapres itu biasanya detik-detik terakhir. Maka kemarin itu hanya 1 hari sebelum pendaftaran. Dan masih panjang. 2 jam sebelum pengumuman, Mas. Iya, betul. Hanya setengah jam sebelum pengumuman begitu. Jadi memang sangat pendek waktunya. Jadi yang paling prinsip, saya kira hari ini memang sikap politik partai-partai yang ada di KIB ini yang masih kita tunggu. Karena kalau KIB ini semua partai politik yang memiliki sikap yang sama pada akhirnya, katakanlah PAN dengan Golkar memiliki sikap yang sama pada akhirnya dengan P3, maka ya KIB ini akan menjadi koalisi plus atau kerjasama politik plus, dan itu adalah hal yang positif untuk demokrasi. Yang kedua, kita juga tahu persis bahwa meskipun kita sistem presidensial, di parlemen apapun pemerintahan harus mendapat dukungan mayoritas, artinya lebih dari separuh anggota parlemen, dan pada akhirnya koalisi besar itu pasti akan terbentuk siapapun. Dan kita tahu persis itulah praktek yang terjadi sejak pemerintahan yang dipilih secara langsung tahun 2004 Pak SBY pada saat itu berlanjut ke Pak Jokowi, begitu. Ya, Pak Bobi, ini kalau tadi saya bilang P3 jelas konsolidator soal capres sudah jelas sama dengan sudah ada garis benang merahnya dengan PDIP. Tapi apakah konteksnya di Golkar capres maupun cawapres itu masih digodok betul? Apakah benar ada skenario misalnya mencoba menyodorkan nama Pak Erlangga atau siapa tokoh lain di Golkar? Ada Ridwan Kamil misalnya menjadi cawapres bagi KKIR atau cawapres buat Pak Ganjar. Ini yang tengah digodok di internal Golkar, betul? Betul Mbak Kristia. Jadi memang kalau tadi sampaikan KIB itu tetap membuat partai-partai anggotanya itu berdaulat, dan kalau di dalam Partai Golkar sendiri yang bisa saya sampaikan, komunikasi terhadap semua partai yang ingin bergabung ke KIB juga masih dilakukan. Komunikasi untuk tetap kita melaksanakan keputusan Munas mencalonkan Bapak Erlangga Hartarto itu juga masih tetap dilaksanakan. Dan juga bagaimana nanti konstelasi politiknya, apakah pertimbangan elektoral atau pertimbangan paket capres-cawapres itu juga masih terus dilaksanakan. Karena itu tadi jendelanya itu masih panjang, apalagi tadi yang disampaikan oleh Mas Romi, dan berdasarkan pengalaman-pengalaman Pilpres sebelum-sebelumnya, cawapres itu bisa pada saat-saat terakhir. Dan memang ya semuanya ini kan selama masih belum ada tanda tangan, karena gabungan partai politik yang sudah diakui dalam mencalonkan di dalam undang-undang pemilu itu setelah semuanya itu membubuhkan tanda tangannya. Nah ini kami merasa bahwa proses ini masih perlu waktu. Kita sih inginnya tidak sampai
saat-saat terakhir. Karena kenapa? Karena penyatuan visi misi dan capres dan cawapres itu harus melalui komunikasi yang cukup intens, tidak bisa terlalu terburu-buru. Itu yang menjadi platform bersama kita. Kenapa dibentuk KIB pada awalnya, bahwa penyatuan misi dan visi itu harus ada komunikasi sebelumnya. Tidak bisa, dan kita tidak ingin mengulangi bahwa ini akan ada last minute lah. Oke. Saya ingin menegaskan kembali Pak Bobi, kalau gitu berarti sekarang itu posisi Golkar adalah membuka peluang untuk tetap membuka peluang atau membuka komunikasi dengan baik itu PDIP, kemudian ada KKIR di satu sisi, betul ya? Jadi membuka komunikasi ke semua koalisi. Betul Mbak Pristian, betul. Oke, sudah dikonfirmasi, berarti buka komunikasi juga dong dengan KKIR ya, Bang Dhanil ya? Bisa jadi juga Golkar justru bergabung ke KKIR. Berdaulat pasti semua membuka komunikasi, tetapi itu tadi, platform KIB adalah satu hal, kedaulatan partai dalam membuka komunikasi adalah hal yang lain juga, itu kiranya bisa saya sampaikan, Mbak. Kalau gitu saya tanya ke Bang Dhanil, berarti saya konfirmasi, ini benar ada komunikasi politik yang cukup intens juga dari Golkar misalnya mencoba membuka peluang, bisa nggak ya ke Golkar gabung ke KKIR, baik itu dalam posisi sebagai capres atau sebagai cawapres? Komunikasi politik dengan KIR kan bukan cuma hanya Golkar, tapi juga PAN juga komunikasi politik dengan KIR, dalam hal ini Gerindra. Jadi kami juga terus berkomunikasi dengan pihak lain, juga komunikasi dengan Nasdem misalnya, bisa komunikasi dengan, jadi terbuka. Kalau KIR prinsipnya terbuka, komunikasi dengan PDIP. Jadi ada dua hal, Christian, dalam konteks komunikasi politik dan kerjasama politik yang dimaksud oleh Gerindra dan Pak Prabowo. Pertama, dia bisa dalam bentuk bersepakat untuk mengusung capres dan cawapres yang sama, itu pertama. Tentu dia bicara, tentu variabelnya banyak, bisa nanti variabel elektoral, variabel lainnya yang memang bisa diterima, itu pertama. Kemudian kedua, juga komunikasi politik atau kerjasama politik yang kita bersepakat akan menghadirkan demokrasi yang sehat, demokrasi yang tidak menebar kebencian, tidak merawat dendam dan sebagainya. Kita ingin pastikan kompetisi kita ini adalah kompetisi yang berlomba-lomba dalam kebaikan, kira-kira begitu. Meskipun sosok capres dan cawapresnya berbeda, begitu Bang Dhanil? Iya, berbeda. Jadi walaupun capres dan cawapresnya berbeda, jadi komunikasi dan kerjasama politik yang dimaksud dalam konteks komunikasi Gerindra dengan semua partai ya dalam dua hal itu. Kalau kita nggak sepakat ngusung capres dan cawapres yang sama, berarti ayo kita bersepakat untuk jaga demokrasi kita tetap sehat dan berkompetisi dengan sehat. Kira-kira begitu. Ya, definisi kerjasama politik atau koalisi yang ada maksud di poin kedua itu, apakah diterjemahkan atau dimanifestasikan dengan misalnya berarti ada Ganjar Pranowo, PDIP dengan koalisinya atau kerjasama politiknya, dan di satu sisi ada Pak Prabowo dengan anggota koalisi atau kerjasama politiknya, atau yang ada maksud adalah bisa jadi wacana yang sempat bermunculan di beberapa waktu ini, Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Ini harus saya tegaskan berulang, dan semua pihak dari kami juga berulang menyampaikan ini, bahwasannya amanat yang dipikulkan kepada Pak Prabowo itu adalah maju sebagai capres dan menjadi presiden 2024, dan itu adalah juga tanggung jawab seluruh kader Gerindra pada saat ini. Jadi bagi kami tentu tidak punya pretensi untuk mengatur atau memprediksi terkait dengan capres dan cawapres partai-partai yang lain, tapi yang jelas bagi Gerindra dan bagi koalisi KIR, capres kami adalah Pak Prabowo Subianto. Begitu. Jadi sudah tertutup peluang jika Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden dari koalisi manapun selain KKIR, begitu Bang Dhanil? Sampai dengan detik ini tidak ada pembicaraan itu. Pembicaraan kita semuanya bicara tentang bagaimana memastikan Pak Prabowo menjadi capres, dan kami sedang mencari cawapres untuk Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Oke, kalau gitu saya tanya sosok calon wakil presiden, kalau belum mau menyebut nama Mas Hasto, kira-kira sosoknya yang menurut PDIP cocok mendampingi seorang atau melengkapi seorang Ganjar Pranowo itu seperti apa, Mas Hasto?
Yang pertama menjabarkan spirit gotong royong, artinya juga merupakan representasi dari bagian kerjasama politik yang dibangun dengan partai politik yang menyatakan senafas dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua juga memiliki kesamaan dari aspek bagaimana spirit kebangsaan, spirit kerakyatan, agenda terhadap masa depan, komitmen misalnya terhadap agenda strategis untuk menjaga kedaulatan pangan, bagi kesejahteraan petani, dan yang sangat penting itu chemistry yang sama antara calon presiden dengan calon wakil presiden, sehingga terjadi bonding antara calon wakil presiden dan calon wakil presiden, dan itu melalui komunikasi yang intens. Kalau kita mengacu secara empiris dari 2014-2018, maka skala prioritas yang dilakukan saat ini adalah membangun kerjasama politik. Setelah kerjasama politik ini final dan tidak ada lagi partai yang bergabung, katakanlah ada jumlah beberapa partai, karena nanti bagi PDI Perjuangan setelah P3 itu nanti akan disusul partai lain, dan setelah 14 Mei nanti juga akan bergabung satu partai lagi, sehingga ada setidaknya 5 partai politik yang membangun kerjasama. Nah, dari situlah kemudian kita rembukan bersama di dalam membawa kemajuan bagi Indonesia Raya, kesinambungan kepemimpinan dengan Bapak Presiden Jokowi, dan juga melihat konstelasi politik yang bersifat sangat dinamis. Artinya aspek-aspek elektoral juga menjadi perhatian yang sangat penting. Itu yang terjadi pada tahun 2014 dan 2019, dan kemudian ada fungsi calon wakil presiden sebagai konsolidator dari partai-partai politik yang bergabung, dan muncullah figur Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam waktu sebelum pengumuman pada tahun 2019 yang lalu. Oke, di Mas Hasto tadi nyebut 18 Mei akan ada satu partai baru lagi yang akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Kami harus sangat percaya karena terbukti Mas Hasto ini bilang di 24 April kalau akan ada dalam waktu dekat partai yang akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo, dan terbukti 2 hari kemudian ada P3 yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Jadi saya tanya ke Gus Romi nih, Gus, kira-kira kalau menurut P3 yang sudah sepakat dengan PDIP bahwa Ganjar Pranowo cocok atau menjadi sosok yang tepat untuk memimpin negeri ini di 2024 hingga 2029, sosok yang pas, paling pas bisa mendampingi Ganjar Pranowo atau melengkapi Ganjar Pranowo seperti apa, Gus? Setidak-tidaknya ada 3 modal ya bagi kami yang dalam pandangan Partai Persatuan Pembangunan diperlukan. Pertama adalah modal ideologis, karena warna bangsa ini kan ditegakkan di atas bangunan nasionalisme dan religiusitas. Sehingga memang ketika kita melihat Dwi Tunggal misalnya Bung Karno, Bung Hatta, sampai dengan Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin misalnya, itu kan merupakan bangunan nasionalisme dan religiusitas. Itu pula yang kami harapkan bisa muncul dalam sosok calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Mas Ganjar. Yang kedua adalah modal sosial, karena kita tahu persis bahwa pemilihan presiden langsung dan survei-survei yang ada, elektabilitas antara 3 public figure kita, Mas Ganjar, Mas Anies, dan Mas Prabowo ini semuanya relatif masih cukup ketat. Sehingga memang perlu ada sumbangan akseptabilitas, integritas yang bersangkutan, kemudian elektabilitas. Kemudian yang ketiga tentu kita berbicara modal jaringan. Karena untuk pemenangan ini kita berbicara kemampuan untuk melakukan penetrasi di dalam membangun dukungan di seluruh jaringan yang dimiliki wapres atau calon wakil presiden yang bersangkutan ke seluruh pelosok tanah air. Nah, 3 modal ini yang kita masih tentu akan diskusikan, bahwa pada akhirnya memang modal politik artinya yang bisa dibawa oleh calon wakil presiden ini dipersatukan dalam partai-partai yang lain, seperti yang kemarin ketika kita berbicara Kiai Ma'ruf Amin, itu saya ingat betul Ibu Mega selalu menyampaikan kepada saya, silahkan calon wakil presiden dibicarakan dengan partai-partai yang lain karena PDI Perjuangan sudah memiliki presiden. Itu yang kemarin terjadi, dan itulah yang prakteknya berlangsung ketika memutuskan Kiai Ma'ruf Amin hanya setengah jam sebelum diumumkan. Dan saya kira ke depan waktunya masih cukup panjang, sehingga memang ketika nanti dukungan kepada Mas Ganjar ini sudah relatif final, partai-partai politiknya mana saja, tentu kita akan duduk bersama untuk itu. Oke, tadi Mas Hasto sekali lagi ya, ada 18 Mei ada partai baru yang akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres di 2024.
Apakah 18 Mei itu kalau kemarin 26 April saya jadi ke Yogyakarta karena ada Rapimnas P3 dan benar P3 mendeklarasikan Ganjar Pranowo, apakah nanti 18 Mei 2023 ini saya harus ke DPP Golkar di Slipi, Pak Bobi? Ya, kalau yang soal itu harus kita tunggu tanggal mainnya, Mbak Christian. Jadi saat ini tuh apakah dibahas kemungkinan atau seberapa besar kemungkinan Golkar juga mengikuti langkah yang diambil oleh P3 mendeklarasikan Ganjar Pranowo, atau jangan-jangan yang dimaksud oleh Mas Hasto ini adalah anggota KIB yang lain selain P3 yaitu Partai Amanat Nasional, itu jadi pembicaraan juga, Pak Bobi? Saya rasa tidak, karena yaitu tadi kita kan menyerahkan KIB itu untuk kedaulatan internal, masing-masing punya mekanismenya. Untuk Partai Golkar sendiri sudah pasti kita masih tetap melaksanakan amanat Munas, dan Partai Golkar ini sukanya komplit, Mbak Christian. Jadi langsung ada capres dan cawapresnya, nggak mau satu-satu. Jadi kita menunggu sampai semua perhitungan ini baik pertimbangan dan juga situasi politik, sehingga kita pada saat yang tepat bisa menetapkan capres dan cawapres pada satu waktu. Karena kalau misalkan masih mendukung, nanti masih cawapresnya nggak setuju, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Hasto bahwa wapres itu adalah salah satu konsolidator perekat koalisi. Nah, itu yang utamanya, sehingga kita juga tidak ingin berspekulasi, ada dukung aja dulu lah ini untuk menutup langkah yang lain atau ada apapun, kita tidak begitulah. Kita ingin semuanya itu dalam rangkaian yang ujungnya kita tidak perlu membuat banyak polemik di publik, sehingga yang kontestasi itu betul-betul adalah kontestasi yang terbaik lah. Baik, berarti 18 Mei nanti atau mendekati 18 Mei nanti saya tunggulah, nanti ada partai yang buat acara tanggal 18 Mei, disitulah saya Mas Hasto yang menentukan tim obrolan malam mau kemana nanti ya menjelang 18 Mei. Tapi menjadi pertanyaan penting juga adalah dari tadi saya bicara mengenai sosok Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden yang bakal mungkin disepakati oleh kawan kerjasama politik PDIP. Saya juga tentu bertanya-tanya dan mungkin publik juga bertanya-tanya, kira-kira kalau memang disepakati bahwa oleh Gerindra bahwa Pak Prabowo menjadi capres, lantas sosok cawapresnya siapa? Selain kami tentu bertanya, apakah KIR akan plus dengan partai mana? Kita bahas, tapi Bang Daniel usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.